Tapi boleh nggak buat malam ini aja kita numpang di rumah Mbak? Nah, kalimat itu jadi pembuka dari konflik besar dalam film Tuhan, benarkah kau mendengarku? Sebuah cerita tentang mantan suami yang meninggalkan keluarganya untuk menikah lagi. Saat sang istri, mantan suami, dan si istri baru dipaksa tinggal bersama, luka lama yang telah dipendam kembali terbuka. Kalau kamu berada di posisi sang istri, apakah hatimu ikhlas untuk memaafkan? Atau justru sebaliknya? Halo semuanya, balik lagi di Sini ID, channel yang membahas film bukan cuma dari ceritanya, tapi juga dari setiap rasa dan pertanyaan yang tertinggal setelah lampu bioskop menyala. Kali ini kita akan membahas film drama religi terbaru dari Paragon Pictures berjudul Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku, yang tayang pada 29 Januari 2026 di bioskop seluruh Indonesia. Film ini mengisahkan Sarah yang diperankan oleh Revalina S. Temat, seorang istri dan ibu dari keluarga Islami yang tampak sempurna. Suaminya, Satrio yang diperankan oleh Gunawan Sudrajat, adalah petinggi perusahaan yang religius, mapan, dan punya hubungan dekat dengan anak mereka, Laila. Kehidupan yang tenang dan nyaman ini runtuh ketika Satrio minta izin untuk menikah lagi dengan Anissa, sekretaris barunya yang diperankan oleh Megan Domani. Sarah menolak dan perceraian pun terjadi, sehingga pada akhirnya Laila menjadi korban paling nyata dari keputusan dua orang dewasa yang sama-sama egois. Masalahnya tidak berhenti di situ, guys. Setelah menikah dengan Anissa, hidup Satrio justru hancur. Ia ditipu rekan bisnisnya, jatuh miskin, terserang stroke, dan terlilit hutang besar. Anissa sendiri membawa beban masa lalu dan konflik keluarga yang tak kalah berat. Di titik inilah film mengambil keputusan cerita paling ekstrim sekaligus berani, di mana Sarah mengizinkan mantan suaminya dan istri barunya untuk tinggal sementara di rumahnya. Situasi ini mengubah film menjadi drama batin yang penuh tekanan. Kecemburuan, rasa bersalah, amarah, dan luka lama hadir secara bersamaan. Film ini bukan hanya bicara soal poligami, tapi juga tentang ego, pengorbanan, dan pertanyaan besar tentang iman. Sejauh mana seseorang bisa bertahan saat orang terdekatlah yang justru menyakitinya. Konflik dalam film ini datang tanpa ampun. Masalah demi masalah hadir bertubi-tubi, tanpa jeda. Mulai dari anak broken home yang mencari pelarian, kasus pinjaman online, usaha bangkrut, tetangga yang ikut campur, sampai trauma masa lalu yang terus dibuka. Di satu sisi, ini membuat ceritanya padat, tapi di sisi lain juga terasa melelahkan secara emosional bagi penonton. Karakter Satrio digambarkan sebagai sosok yang tulus, penuh empati, dan menjadi figur yang berusaha memahami serta mendukung orang-orang di sekitarnya. People pleaser banget. Sementara itu, Megan Domani sebagai Anissa justru memberi warna yang lebih kompleks dan tidak berhenti hanya sebagai karakteristik kedua saja, tapi ia juga digambarkan sebagai sosok yang terjebak dalam situasi rumit antara perasaan dan pilihan hidup yang sedang ia hadapi. Secara visual dan produksi, Paragon Pictures tampil rapi seperti biasanya. Rumah, kostum, dan sinematografinya terlihat pas dan mendukung nuansa cerita. Namun, sebagai film religi, penyampaian pesannya terasa seperti diceramahi karena terlalu gamblang. Penonton tidak dibiarkan merasakan dan mengeksplorasi perasaannya secara alami karena film ini kerap memberitahu penonton apa yang harus dirasakan dan disimpulkan. Beberapa konflik juga diselesaikan dengan cara yang terlalu mudah dan kebetulan sehingga memunculkan kesan plot armor. Bahkan di saat keadaan paling buruk, solusinya datang terlalu cepat dan membuat sebagian keputusan cerita terasa seperti meremehkan logika penonton. Pada akhirnya, Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku bukan film yang buruk, tapi juga bukan film yang ringan untuk dinikmati. Film ini lebih cocok untuk penonton yang rindu drama religi, suka dengan cerita keluarga yang emosional,
Atau ingin melihat olah peran Revalina S. Temat dalam peran yang cukup berat? Bagi penonton yang mencari cerita santai dan tenang, film ini mungkin terasa cukup menguras energi. Rating dari Cine ID untuk film Tuhan Benarkah Kau Mendengarku adalah 6,5/10. Pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua. Ketika doa terasa tidak dijawab, apakah itu berarti Tuhan tidak mendengar? Atau justru kita yang belum siap menerima jawabannya? Kalau kamu sudah menonton film ini, tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Cine ID supaya tidak ketinggalan review film berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!